Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama ba'du. Bapakku, saudaraku, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita diberi nikmat luar biasa oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, sehingga kita oleh Allah dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah yang insya Allah nanti oleh Allah ini akan dicatat jadikan amal soleh untuk kita semua, dijadikan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita, yuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ini kalau enggak seperti ini kadang-kadang kita lupa doa untuk orang tua, untuk saudara dan guru kita, kepada orang tua kita, guru kita, saudara kita ya, kakek buyut kita, teman-teman kita yang sudah ada di alam barzah sana. Karena di alam barzah inilah yang memerlukan doa. Kalau sudah alam barzah enggak selesai, enggak ada ya kiamat namanya. Enggak ada lagi yang berdoa. Manusia juga enggak ada di dunia kan. Nah, jadi ini ketika di alam barzah kita doakan semoga semuanya yang ada di sana, terutama kakek kita, nenek kita, ibu kita, bapak kita, guru kita, saudara kita senantiasa ada dalam rahmat Allah, ada dalam ampunan Allah, kemudian dijauhkan dari siksa kubur dan api neraka, ditempatkan tempat yang mulia menurut Allah, dijadikan kuburnya raudhatul jannah, taman surga oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita berdoa khusus untuk saudara-saudara kita yang belum bisa datang ke masjid, belum bisa ngaji, belum bisa salat, kita doakan semoga lekas diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit jasmani semoga lekas diangkat penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga untuk anak-anak kita dan kita, ya Allah jadikan anak-anak kami anak yang saleh-salehah, yang sehat-sehat, yang cerdas dan pintar ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang berguna untuk agama bangsa dan negara ya Allah. Dan jadikan kami Allah senantiasa dalam rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, ampunan-Mu, petunjuk-Mu, bimbingan-Mu, perlindungan pertolongan-Mu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian kita masih di surah Al-A'raf. Sekarang di ayat yang ke-16.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardh qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darra qul hal yastawil a'ma wal basir am hal yastawil dhulumat wan nur am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Shadaqallahul adzim. Jadi ayat ini menjelaskan ketika Rasulullah menghadapi kafir-kafir Quraisy yang disebut kafir Quraisy jahiliyah, ya, di mana mereka tidak menerima tentang keesaan Allah atau menerima dari Rasulullah SAW untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah Allah. Jadi Allah di sini memberikan hujah atau alasan-alasan supaya dapat dipahami, kalau bahasanya argumentasi, supaya dapat dipahami oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Jadi kata Allah, "Qul man rabbus samawati wal ardi." Ya Muhammad, katakan kepada mereka tuh, orang-orang jahiliyah itu yang menyembah patung, Lata, Uja dan yang lain-lainnya itu. Siapa Tuhan yang ada di langit dan yang ada di bumi? Qul lillah. Katakan kepada mereka, hanya Allah yang menjadi Tuhan di langit dan bumi itu. Qul takhaztum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darra. Qul, katakan Muhammad kepada orang-orang jahiliyah itu, apakah pantas dia itu menjadikan pelindung selain dari Allah, menjadikan pelindung kepada Lata, Uja, kepada patung-patung itu, kalau kata kita. La yamlikuna, sementara patung-patung itu tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ada juga diciptakan oleh, dibentuk oleh mereka itu. Dia kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, dibersihkan aja oleh mereka itu, gitu kan. Jadi tidak bisa memberikan kuasa yang kursi untuk mereka naf'an, tidak bisa memberikan kuasa untuk memberikan manfaat maksudnya. Walau dorong juga tidak bisa akan membuat mudarat kepada orang ini. Untuk dirinya aja nggak bisa lakukan itu, kata Allah. Kemudian qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakan kepada mereka, apakah mau disamakan antara yang buta dengan yang melihat? Itu perbedaannya antara yang kafir dengan yang muslim. Apakah mau disamakan antara yang buta dan melihat? Amhal tastawi dzulumatu wan nur. Apakah mau disamakan antara cahaya, antara kegelapan dengan cahaya? Itu kan beda sekali, timpang. Allah untuk memberikan contohnya. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihi. Apakah menganggap patung-patung itu bisa menciptakan seperti ciptaan Allah itu, kemudian dianggap sama oleh mereka itu? Jangan-jangan menciptakan ciptaan Allah seperti langit, bumi, bintang, matahari itu kan? Orang dirinya aja nggak bisa diberikan manfaat, ya namanya patung kan benda gitu. Ini apa? Argumen ini maksud untuk mematahkan keyakinan kafir-kafir Quraisy, orang jahiliyah itu pada waktu itu adalah menyembah patung-patung. Dan Qul, katakan, kata Allah Muhammad kepada mereka itu, Allah khaliqu kulli syai'in, Allah yang menciptakan segala sesuatunya.
Selain dari Allah, semua makhluk yang ada diciptakan oleh Allah. Semua dia yang menyembah, yang disembah oleh mereka adalah diciptakan oleh Allah pada hakikatnya. Wa huwal wahidul qahhar. Allah itu adalah yang maha tunggal dan maha perkasa. Enggak ada lagi, hanya Allah yang maha tunggal dan maha perkasa. Nah ini Bapak saudaraku jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajir yang dirahmati Allah. Di sini kita akan mendapatkan gambaran sebetulnya orang-orang yang disebut jahiliyah itu orang seperti apa. Kalau dilihat dari makna lugawi, jahiliyah itu kan bodoh, orang-orang bodoh. Tapi pada waktu itu ya orang-orang kafir Quraisy itu bukan orang-orang bodoh. Orang-orang pintar dagang, orang pintar ngitung, orang pintar nulis, orang pintar berbudaya, orang. Jadi yang disebut jahiliyah itu adalah orang-orang yang akal sehatnya itu dikuasai oleh nafsunya. Karena orang jahiliyah itu pada waktu itu bukan tidak mengakui kebenaran Rasul. Bahwa sebelum jadi Rasul, Muhammad SAW itu sudah diakui Al-Amin. Makanya ketika belum diangkat menjadi Rasul, pernah Ka'bah itu setelah kena banjir itu kan mau dibangun kembali oleh masyarakat situ dari semua kabilah. Bingung siapa yang akan mengangkat batu Hajar Aswad ini. Semuanya pengen yang dia gitu, karena kalau yang mengangkat itu ada, artinya golongan yang paling terhormat. Akhirnya kesimpulannya nanti siapa aja yang keluar dari pintu itu, mungkin sekarang Bagus Salam itu yang pertama datang ke sini itulah yang ternyata Rasulullah. Langsung dia kalau Muhammad jelas hebat katanya dia itu. Kenapa dia alami percaya dengan keluasan Rasulullah, kebijakan Rasulullah, kemudian batu itu diangkatnya sendirian, diletakkan di suatu sorban atau kain, diangkat oleh berbagai golongan pada waktu itu, berbagai suku, ya. Luar biasa dari awal Rasul. Itu bukannya tidak mengakui Rasul itu, di dalam hatinya itu cuma karena akal sehatnya dikuasai oleh nafsu. Itulah yang disebut jahiliyah. Nah kalau sekarang mungkin bahasanya bukan jahiliyah. Kalau pakai gerung itu orang yang dulu. Jadi orang dulu itu bukan berarti orang bodoh. Orang dulu itu orang yang tidak bisa akal sehatnya itu bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dikuasai oleh nafsu. Jadi ditekan oleh nafsu akal sehatnya itu tidak sesuai dengan apa kalau ngomong itu keluar dengan apa yang ada dalam pikirannya yang benar. Hanya diikuti apa yang dikendalikan oleh nafsunya itu. Itulah yang disebut jahiliyah itu. Nah sekarang mungkin di zaman sekarang ya orang yang dulu itu orang-orang jahiliyah. Jadi dia sebetulnya bukan tidak mengakui bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Cuma apa? Kalau diakui nanti posisi dia, keadaan dia, ya tidak akan dihargai lagi oleh orang lain. Dan dihormati hanya Muhammad aja gitu. Hanya pemimpin ada Muhammad itu takut kehilangan. Intinya orang-orang jahiliyah itu yang takut kehilangan marwah hidupnya, yang takut kehilangan posisi hidupnya itu. Dia itu dihormati. Makanya ketika Rasulullah itu hijrah ke Taif, orang Taif itu kan sama orang dengan dia. Yang dianggap hebat itu kan Muhammad katanya, kamu itu lucu ngaku seperti ngaku Rasul katanya. Yang sepantas dari Rasul itu yang panas itu kasih Lahab, Abu Jahal kan yang dianggap punya posisi pada waktu itu. Nah itu yang bagus saudara. Nah itu makanya ini untuk argumen ini untuk mematahkan keyakinan mereka bahwa Lata Ujah itu punya kuasa, Lata Ujah itu dianggap Tuhan. Maka katakan siapa yang menjadi Tuhan langit dan bumi yang luar biasa?
Makanya kemudian itu hanya Allah, nggak ada selain Allah. Kemudian pantaskah? Nah, ini berkaitan dengan masalah akidah. Kalian mendapat menjadikan pelindung selain dari Allah, patung, batu. Nah sekarang kan yang ada juga. Nah, orang-orang kayak begitu, sebut orang Romo itu, ya minta perlindungan kepada batu, kepada pohon, ada perlindungan kepada cincin, ada perlindungan kepada sabuk, ya. Wah, bagusnya gua pakai sabuk ini. Orang gua hampir masuk ke jurang mobil gua nih, kuat. Orang pakai sabuk ini yang gede ini, dalamnya ada jimatnya, kalimat Al-Quran. Wah ini yang sangat bahaya. Ini musyrik itu. Nah itu seharusnya kita ketika diselamatkan oleh Allah bersyukur kepada terima kasih Allah, Engkau telah memelihara hamba, sujud syukur, terima kasih kepada. Nah itu. Masih banyak sekarang hal-hal seperti itu, kemusyrikan itu. Minta perlindungan kepada yang lain, pada makhluk, pada benda. Itu kepada siapa saja, kepada jin. Selain dari Allah itu yang musyrik. Perlindungan kepada jin, pada setan itu kan. Suruh nungguin dia, suruh nungguin hartanya kepada jin dan setan. Padahal semuanya akan habis, semuanya akan mati, semua akan lenyap. Hanya Allah. Ini yang perlu didalami oleh kita. Pantaskah kalian akan minta perlindungan, sementara yang menghidupkan kalian itu Allah, yang mematikan Allah, yang mengatur segala urusan manusia Allah, urusan hewan binatang Allah, urusan benda-benda lain, bintang, bulan berputar di mana, itu Allah yang ngatur sesuai dengan kadarnya. Enggak ada lagi hanya urusan nyawa kita aja Allah kita nggak tahu, jangan sombong-sombong kita itu. Makanya untuk kita aja enggak ada sedikit pun peluang untuk menjadi orang sombong. Kita itu napas kita aja diatur sama Allah. Enggak ada yang bisa menentukan saya berapa hari lagi kita mau hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka nggak pantas kita kalau minta. Nih, ya kalau hanya untuk doa sih, misalnya datang ke kiai, kiai doakan saya nih, mohonkan kepada Allah supaya saya menjadi orang yang baik, yang soleh, gitu ya wajar-wajar aja kalau ke kiai masih ada. Tapi jangan minta doa kepada orang yang mati juga gitu kan. Nah, yang masih ada supaya mendoakan kita. Karena yang doanya yang nyampe kita ya kita kepada yang ada di dalam alam baca sana. Ini harus hati-hati dengan akidah itu. Nah itu. Kenapa harus menyembah Allah? Karena semuanya patung itu tidak memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madharat. Jangan untuk orang lain, untuk penyembahnya, untuk dia sendiri pindahkan, kotor bersih. Bagaimana mau memberikan bahagia? Hanya Allah yang bisa memberikan kebahagiaan, itu hanya Allah. Dan jangan samakan, kata Allah. Jangan samakan antara yang buta dengan yang melihat. Ini apa? Ini contoh ini saking bertolak belakangnya. Masa yang melihat disamakan dengan yang buta? Yang melihat itu dia tidak akan sesat. Yang melihat itu akan sampai kepada tujuannya jalan itu. Kalau yang buta pasti akan sesatnya, akan susahnya hidup itu. Jangan disamakan yang buta dengan yang melihat itu, kata Allah. Kalau yang melihat itu dia tahu, dia bisa baca, dia bisa tahu, bisa melihat terus, akan nyampe kepada tujuan hidupnya. Kebahagiaan. Bukannya orang yang buta itu. Atau jangan samakan kamu gelap dengan terang. Itu saking bertolak belakangnya. Yang tadi, yang terang itu jelas. Bisa kelihatan mana yang kuning, mana yang putih, mana yang hijau, mana yang merah. Kelihatan kalau mana yang benar, mana yang enggak benar. Kelihatan kalau terang itu. Lain dengan gelap. Gelap jadi hitam semua.
itu hidup bahaya itu kalau hidup dalam kegelapan. Bukan gelap mata tidak melihat, hatinya tadi yang gelap itu, hati yang dikuasai oleh nafsunya itu. Jadi akal sehatnya dikuasai oleh nafsu itu jadi gelap. Melihat minum khamr haram, karena gelap lah minum. Makan babi haram, karena gelap dimakan aja. Zina haram, karena gelap dilakukan aja. Judi haram. Kalau gelap itu diterabas semua. Main perempuan haram, diterabas itu karena gelap. Apa yang membuat gelap itu? Kenapa orang menjadi gelap? Itu tuh bukan berarti orang tidak tahu kadang-kadang. Tahu maling itu kan yang boleh merugikan orang. Tanya tukang maling, tanya tukang korupsi, tanya tukang korupsi. Tahu nggak itu korupsi itu nggak benar? Tahu semua. Kenapa melakukan? Karena akal sehatnya dikuasai oleh nafsu. Akal sehatnya dikuasai oleh nafsu. Keyakinannya pada nafsu. Tanya yang zina itu, tahu nggak haram? Tahu nggak negatif ini? Bukan hanya haram, tapi orang zina itu akan merusak pada kesehatannya. Tahu. Yang membunuh tahu nggak? Preman-preman itu nggak benar dosa. Tapi akal sehatnya dikuasai oleh nafsunya itu. Ini sangat bahaya. Nah sehingga coba apakah mampu itu patung-patung itu membuat ciptaan seperti ciptaan yang enggak mampu. Maka katakan kata Allah itu yang menciptakan segala sesuatu dari A sampai Z, dari yang paling besar bumi, langit, bintang, matahari sampai kepada binatang yang paling kecil, virus-virus itu diciptakan oleh Allah. Yang oleh kita tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Itu Allah yang mencipta. Coba aja. Siapa sekarang yang bisa menciptakan kalau bukan Allah? Bagi yang maha besar coba. Ini yang akan membuat kita justru akal kita itu menjadi terbuka. Kalau kita terus memikirkan juga apa yang diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan langit, nggak ada yang luar biasa. Allah ciptakan air hujan, air dari bawah, dari sungai, dari laut, diangkat ke atas Allah. Nggak pakai wadah apa-apa, padahal itu cair. Ya, sampai di atas diturunkan lagi. Kalau bukan Allah nggak ada yang bisa itu. Itu luar biasa. Nah itu, bagus saudara-saudara yang mati Allah. Ini adalah untuk mengatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tapi orang kafir itu begitu. Ada yang mendapat petunjuk Allah, membuka dirinya untuk melawan hawa nafsunya. Nah itu. Ada juga yang terus-terusan seperti Abu Jahal sampai mati itu mempertahankan egonya. Dia mendewakan nafsunya itu. Seperti Abu Jahal. Dan seperti Abu Sofyan kan kembali kan. Dan banyak yang lainnya kembali benar jadi benar itu. Nah ini, maka oleh karena itu di sini pertanyaannya apa sih yang harus kita lakukan ya, supaya kita itu jangan tersandra oleh nafsu kita. Itu adalah memperbaiki keimanan kita. Di sini karena yang akan hanya iman yang akan bisa menghancurkan atau mengendalikan nafsu kita. Iman kokoh, iman kuat, itulah nafsu akan. Kalau nafsu tidak bisa dibunuh, karena orang kalau nafsu dibunuh tidak akan mati. Maka nafsu ada dua kan, ada nafsu yang jelek, ada nafsu yang baik. Nafsu yang baik, nafsu yang dibimbing oleh iman, terarah seperti kita ingin bisa ngaji baca Quran. Ya. Menurut nafsu orang itu udah tua gini baca Quran ngapain ya? Padahal itu kan wajib. Sampai kita mati wajib itu. Justru yang pernah diwajibkan pertama itu ikro gitu kata Rasulullah kan itu. Ketika dikasih ikro baca Quran itu baca.
Karena ini sumber dari segala ilmu itu adalah Al-Quran. Malas. Tapi bila dengan iman kita tunduklah nafsu, menjauhi. Nah kalau sudah menjauhi itu artinya mendapat petunjuk dari Allah. Kalau sudah mendapat petunjuk dari Allah, artinya itu adalah merupakan kebutuhan. Nah, ya. Terus disirami dengan cara begini, saling mengingatkan di antara kita. Seperti ini juga wajib air ini juga sama ini, ya. Jadi ngaji seperti ini wajib air, ya seminggu sekali kita untuk menggugurkan kewajiban kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan di antara tentang yang benar dan tentang kesabaran kita. Disebut siraman rohani seperti ini. Kita diingatkan lagi. Ya. Maka ibadah yang paling pokok disebut dengan sholat. Karena sholat yang mengulang-ulang terus tentang keislaman kita, sholat itu ibadah pokok. Makanya kan wajibnya aja adalah luar biasa. Dia itu untuk perintah sholat itu Rasulullah yang diundang oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah. Karena sholat itu yang sangat mengaktualisasikan keislaman kita. Kita sekarang tadi baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Artinya apa? Itu baru lagi Islam kita. Baca lagi istighfar setelah sholat, habis lagi dosa kita. Kita keluar dari masjid berdosa lagi, maksiat lagi. Ketika zuhur kita datang lagi ke masjid, kemudian kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Suruh lagi di situ, syahadat lagi. Kemudian kita minta ampunan lagi kepada Allah, bersih lagi dosa kita. Kita keluar lagi, berdosa lagi, asal kita masuk lagi, dibarukan lagi Islam kita. Maka kalau orang yang melihara sholat pada waktu dengan benar, jaminannya masuk surga. Jaminannya surga, jaminannya. Kalau benar, maka hayya 'ala sholat, hayya 'ala sholat, hayya sholat, hayya sholat untuk apa? Hayya 'ala falah, untuk mendapat kebahagiaan. Itu luar biasa. Nah itu bagus orang. Jadi itu. Jadi bagaimana supaya kita tidak terjebak oleh nafsu ini? Karena nafsu itu identik dengan dorongan syaitan. Jadi kita harus memperkuat keimanan kita dengan tadi. Sholatnya diperbaiki oleh kita, baca Qurannya diperbanyak, baca istighfarnya diperbanyak, baca tasbihnya diperbanyak. Banyak ini. Nah ini akan kokoh buat iman. Jadi iman itu nggak bisa saya supaya kuat imannya. Sekarang mau baca Quran seminggu nggak berhenti, baca sholatnya seminggu terus nggak baca lagi, terus nggak baca Quran lagi, terus nggak istighfar lagi, ya salah. Karena iman itu harus terus dibimbing, dijaga. Ya jidwayan, terus kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang, tergantung iman kita. Kita kasih berkol sebanyak-banyak terus nggak lagi, ya habis nanti. Bisa mati lagi iman kita. Nah itu. Terus makanya ibadah yang paling baik kata Rasul yang mudawwamah, yang kontinu kalau bahasa kerennya kita itu, yang terus menerus walaupunnya tidak banyak. Cuma sholat 5 waktu asal sholatnya di masjid, kemudian sholat badiah, sholat qobliyah, sholat rawatib itu dilakukan. Udah baca istighfar selesai pulang. Nanti waktu sholat lagi datang lagi ke masjid. Itu luar biasa. Baca Quran nggak usah banyak-banyak sebelum tidur ya, 1 halaman. Tapi setiap malam baca 1 halaman. Baca zikir setelah sholat maghrib misalnya, nunggu isya lumayan Pak. Itu kalau melihat pahala kata Rasul, orang yang nunggu sholat isya dari maghrib sampai isya nggak baca apa-apa memang, cuma sambil ngantuk-ngantuk nunggu aja. Saya pengen sholat isya ngantuk nunggu di sini. Itu sama dengan sholat sunnah setengah malam. Tapi kalau untuk kebaikan kan susah ya. Itu kalau kata ada tuh siapa yang sultan, siapa itu yang di WA itu. Kalau paling sulit itu yang menuju masjid kata sultan. Memang begitu. Harus didorong terus. Paling sulit itu adalah untuk menuju masjid. Padahal dekat. Kenapa? Berkaitan dengan hidayah Allah. Jangan-jangan yang jauh dari mana-mana, yang depan masjid misalnya, ya kalau memang dapat hidayah pada masjid itu berat masjid itu. Padahal
Di masjid itu kan nggak ada harimau, nggak ada buaya. Justru masuk masjid itu lampunya terang, karpetnya lumayan, ada karet semprot pakai minyak wangi oleh Pak Nurdin itu. Ada AC, ikut ngaji seperti ini. Nanti setelah itu ya sekadar untuk sarapan ada gitu kan. Apa susahnya? Dapat pahala juga. Duduk di majlis taklim ini satu saat, tidak nulis, tidak baca, dengerin doang, dengerin itu sama dengan memerdekakan 1000 budak. Masya Allah, itu Allah luar biasa baiknya sama kita. Kita masih nggak mau juga. Tapi kalau dipakai ngobrol-ngobrol gitu ya, di lapangan bulu tangkis 1 jam 2 jam, nggak terasa itu. Nggak terasa, padahal tidak ada apa-apanya. Makanya dengerin kalau ada, saya kadang-kadang ngobrol sana, kenapa? Ada selip-selipan yang ditingkatkan kebaikannya. Supaya diingatkan, jangan lupa itu berjamaah, jangan lupa itu pengajian. Begitu, itu kewajiban saya itu, ya, untuk seperti itu. Ya kalau apalagi kalau udah main gadget, luar biasa itu kita itu. Jawab itu sampai puyang kita itu jawabnya itu kan. Masya Allah, padahal kalau dipakai baca istighfar itu udah dapat berapa ratus atau berapa ribu dipakai. Kalau ini kan sekarang kalau Quran itu nggak susah Pak. Baca Quran nggak susah, dibuka juga ada tuh di dalam HP kita itu kan. Islam Pro kalau saya punya itu dibuka. Mau surat apa ada satu Quran itu. Kenapa dibukanya ya anak? Oh, yang dibuka apa? Iklan jamu, buat. Oh, dibuka luar biasa. Masya Allah. Itu nggak cuma setengah jam tuh lihat iklan itu. Tapi ketika baca Quran, Masya Allah, ya lebih itu kan. Ada, kita udah waktunya. Ya, usia kita kan udah hampir 50 semua ya. Saya paling tua di sini ya. Saya alhamdulillah udah 64. Ya, 64 itu sudah mulai agak lewat dari 63 itu. 67 ya? 67 ya, batasi ya. Saya 64. Ini yang paling lama itu kan dari 50 ke 60 ya. Ini udah mikir apa lagi sih kita? Ya, mikir perempuan nanti di surga itu bidadari cantik dari perempuan udah akan dapat kita di sana ya. Kita berdoa. Ya, ini kita lanjutkan dengan kitab akhlak ya. Ini harus ini. Soalnya kalau apa namanya? Kalau Quran ini takutnya jangan menonton. Kalau akhlak nanti berkaitan dengan kehidupan kita. Nah ini kemarin kita masih berbicara masalah tentang ulama, pentingnya ulama, peran ulama. Jadi ulama itu sangat berperan dalam kehidupan manusia ini. Ya kata Rasulullah SAW, tanda-tanda nanti kiamat mau datang itu adalah di mana ilmu agama itu akan dicabut oleh bukan tarik ini ilmunya, bukan dengan cara apa? Ulamanya diambil, dibawakan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Maka kemarin apa kata hadis kemarin ya, kita kalau ingin jadi orang baik harus duduk dengan ulama, dengarkan fatwa ulama, itu kan? Ini apa? Ini ada ancaman hadis sekarang. Kalau kita benci ulama, kalau kita menjara-jara ulama, apalagi kalau kita memenjarakan ulama, ini ada ancaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna min al-ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihim Allahu bisalasati baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhaliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghaniman na'udzubillahi min dzalik. Ini perang ulama, tapi maaf ya, ini ulamanya ulama yang warasatul anbiya, ulama yang baik, ulama yang memang diciptakan oleh Allah itu ya untuk menjadi warisan Rasul, menyampaikan kebaikan, dipertahankan sekalipun mendapat ancaman. Jadi ulama yang baik bukan ulama suci. Olah Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ya.
Berkata di sini, saya kijamanun. Selalu bersabda, saya kijamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Saya itu ata yati. Ini di ilmu dore ditambah sa, jadi yang lebih jauh yang akan datang. Kalau enggak ditambah sa kan yang akan datangnya sedikit atau yang sedang dikerjakan. Ini sayati, nanti pada suatu masa, zaman itu masa zaman, sayati nanti pada suatu masa akan datang ala ummati kepada umatku, kata Rasulullah. Apa yang akan datang? Yafiruna minal ulama wal fuqaha, manusia mesti lari jauh dari ulama dan fuqaha. Ulama itu adil, kalau fuqaha ahli hukum Islam tentang syariat akan jauh. Jadi kalau sudah lari itu enggak mau dengerin ulama, enggak mau mendengar fatwa ulama, enggak mau mendengarin pengajian, enggak mau mendengarin tentang kebaikan beliau dari ulama, lari dari ulama. Udah hidupnya tidak mau ada ulama lah begitu. Ini sangat bahaya ini. Malah apalagi kalau benci sama ulama itu, ini bahaya sekali. Itu berarti sudah lebih baik kalau sudah benci sama ulama. Jadi kalau kita melihat sejarah dulu, ulama-ulama yang baik itu mayoritas diberikan cara untuk apa? Untuk mempertahankan kebenaran. Itu kalau dulu. Apa yang terjadi? Fayabtalihimu wahu bisalasati baliyah. Jadi fayabtali dari bala. Allah akan menurunkan azab, petaka kepada orang-orang yang meninggalkan ulama itu bisalasatin baliyatin dengan 3 tadi, dan 3 malapetaka. Apa yang pertama? Ulaha yarfa'ullahu barakatan min kasbihi. Pertama, Allah akan menghilangkan, mengangkat keberkahan dari usaha-usaha mereka, dari kasar mereka. Boleh bisa jadi dia dapat banyak, dapat kedudukan tinggi, tapi tidak ada keberkahan dalam hidup. Nanti akan datang seperti itu. Rezeki dari Allah itu hanya dipakai pura-pura, hanya dipakai maksiat, hanya dipakai durhaka, itu dipakai alat-alat untuk perkelahian, hanya dipakai untuk membiayai orang-orang yang untuk berbuat dosa. Nah itu yang tidak ada berkahnya. Jadi kasar kita, kasar orang-orang nanti di satu masa itu kasarnya tidak berkah, dicabut keberkahannya oleh Allah. Yang kedua, as-saniyatu yusallitullahu ta'ala alaihi sultanan dhaliman. Allah akan mengutus pimpinan kepada masyarakat itu yang meninggalkan. Nah itu ulama itu apa? Sultanan dhaliman, pemimpin yang zalim. Ini kata Rasulullah. Artinya apa? Kalau kita ingin baik, ingin tentram, ya kitanya harus bisa memperbaiki diri. Kitanya harus dekat dengan ulama. Kitanya harus dengar fatwa ulama. Kitanya harus dengar nasihat-nasihat ulama. Kemarin kita bahas ulama itu terbagi dari 3. 1 ulama itu adalah ahli ilmu. 2 ulama itu disebut hukama. Hukama itu adalah ahli tarekat, kalau kata sekarang yang dekat dengan Allah. Nah 3 adalah kubadah kubro. Ulama kubro itu ulama udah ilmunya hebat, tarekat itu dekat dengan luar biasa. Nah itu adalah ulama yang paling hebat. Ya mungkin kalau dicontohkan siapa sih sekarang yang seperti Syekh Abdul Qadir Jalani atau ulama yang tingkat kayak gitu, ilmunya sudah luar biasa, terus kedekatan kepada Allah juga luar biasa. Sebut ulama besar itu adalah ulama seperti ini. Nih Bapak Saudaraku, yang paling mengerikan yang ketiga apa? Wasari satu yang ketiga yahrujuna min ad-diyati al-ghalib. Nanti banyak kalau sudah terjadi satu masa seperti itu, di mana
manusia jauh dari ulama, banyak manusia yang mati. Nah ini, yang mati adalah matinya tidak membawa iman. Naudzubillah, ini mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan murtad. Naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Para ulama dan pentingnya kita itu dekat dengan ulama. Itu dia hadis yang sebelumnya dijelaskan bahwa kalau orang yang dekat dengan ulama, dekat dengan ulama, itu akan hidup hatinya, kena mendapatkan sinar dari keberkahan ulama. Seperti apa namanya, tanah yang kering datang air hujan. Jadi kata satu hadis satu lagi. Nah, bagus dan rahmat Allah. Yang mudah-mudahan ini tidak terjadi di masa kita. Yang lain aja, jangan sampai terjadi di masa kita. Maka oleh karena itu, jadi kita harus betul-betul bisa memelihara, terutama diri kita, keluarga kita, jangan sampai kita jauh daripada ulama. Nggak bisa dibayangkan, ulama itu kan tiangnya untuk agama, hidupnya agama di muka bumi. Kalau ulamanya sudah nggak ada, artinya akan runtuhlah agama di muka bumi. Masih banyak ya. Kita lanjutkan. Ini kemudian yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar ini hadis asar namanya. Asar itu adalah hadis yang diceritakan oleh para sahabat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jadi kata diceritakan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila safinatin. Ini bahaya juga. Karena kita semuanya bakal masuk kubur, karena kita semuanya bakal mati, harus hati-hati. Kata Sayyidina Abu Bakar, siapa orang nanti masuk kubur, man dakhala qabra, itu man, siapa orang dakhala yang masuk al-qabra ke kuburan bila jadin, tidak dengan bekal, dengan baik, faka'anna marqibal bahri, faka'anna maka seakan-akan orang itu raqibal bahri bila nanti mengarungi lautan. Raqibal bahri itu mengarungi lautan, bahri itu bila nanti tidak dengan perahu, tidak dengan kapal. Bayangkan sama kita, orang yang mengarungi lautan nggak pakai kapal, nggak pakai perahu. Kalau bisa berenang, dan berenang bukan ada batas dan tenaga. Seperti itu, luar biasa. Kalau tidak membawa bekal, pertanyaannya apa sih bekal untuk masuk kubur? Supaya terang di dalam kubur adalah amal soleh, adalah takwa kepada Allah. Ada dalam hadis lain dijelaskan apa sih yang membuat terang dalam kubur. Pertama, al-ikhlasu fi ibadah, ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Artinya kita melakukan ibadah itu benar-benar lillahi ta'ala. Yang kedua apa? Birrul walidain. Itu diantaranya. Orang yang akan diterangkan kuburnya diselamatkan. Birrul walidain, orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Di tiket yang paling sebetulnya kalau secara logika yang paling gampang untuk masuk itu birrul walidain, berbakti kepada hati apa, terutama yang masih ada orang tuanya. Maka kata Allah, orang yang paling rugi mati masuk neraka, padahal kedua orang tuanya masih ada atau salah satunya masih ada. Artinya apa? Berbakti kepada orang tua itu adalah tiket masuk surga.
kebalikannya masuk neraka. Ayo yang masih ada bahagiakan. Yang penting hatinya bahagia. Karena kebahagiaan orang tua untuk anaknya karena rahmat Allah. Karena rahmat. Pertanyaannya bagaimana orang tua saya sudah tidak ada? Doakan kan setiap saat. Setelah tahajud kita doakan, ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua hamba. Sayangi mereka yang seperti menyayangi hamba. Mereka sangat sayang sama hamba, ya Allah. Jiwa raganya, hartanya kemudian dikorbankan untuk hamba, ya Allah. Minta sama Allah. Bila perlu apa? Kalau saya ini, ya Allah, kalau hamba ini punya kebaikan di sisimu, ya Allah, sebesar berikan untuk mereka, ya Allah. Hamba tidak rela kalau orang tua masuk neraka. Nah, disisa di dalam kubur. Minta jadikan, ya Allah, kuburnya taman surga untuk mereka, ya Allah. Jadikan setiap saat. Setiap saat, insya Allah. Itu kalau kita. Nah, yang ketiga, silaturahim atau silaturahmi. Ini ada pendapat. Kalau silaturahmi katanya kita menyambung tali kasih dengan sesama. Kalau silaturahim menyambung tali kasih dengan sanak saudara. Bagus. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, manfaatkan umur kita di jalan yang baik. Orang yang manfaatkan umurnya di jalan yang baik untuk beribadah kepada Allah itu akan diselamatkan itu. Dimanfaatkan sisa umur kita ini. Makanya kata Rasul, kalau kita berbuat baik itu harus seakan-akan besok akan mati. Kalau mungkin cari dunia seakan-akan akan hidup. Kenapa? Supaya betul-betul semangat. Nah itu. Kemudian yang terakhir adalah apa? Perbanyak zikir kepada Allah. Kalau pengen selamat di kubur, perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak zikir, ya itu. Nah, satu lagi gimana? Adalah orang yang memelihara sholat 5 waktu dengan itu pokoknya yang baik. Memelihara sholat 5 waktu dengan baik dipelihara. Udah jaminan. Ya logikanya gitu pas sholat 5 waktu itu kita kalau sholat itu artinya kita jadi istilah memperbaru keislaman kita berbagi luar biasa. Itu. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterangkan di dalam kubur ya. Kalau hindari kalau kita mendapat siksa itu. Dengan bagaimana sih kalau kita bisa membayangkan ya, hidup berenang di dalam lautan tidak membawa apa-apa gitu kan. Nah kemudian disambut oleh sabda Rasul ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ma'tu fi qabrihi illa kal-ghurqil mugawwisi." Jadi keadaan mayat di dalam kubur itu tak ubahnya bagaikan orang yang tenggelam meminta tolong. Tambah dalam lagi. Bagi orang yang tidak mempersiapkan diri tadi, yang tidak membawa perahu, yang tidak membawa kapal. Jadi dalam kubur itu orang yang minta tolong. Nah makanya doa-doa itu idza mata ibnu adam in qata'a illa bisalasin itu. Ketika anak Adam atau manusia itu mati putus amanah kecuali yang 3. 1 shadaqatin jari yakin shadaqah jariyah. 2 wa ilmin yantafa'u bihi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga wa waladin sholihun yad'ulah itu. Berdoa terus. Itu. Dan insya Allah dengan doa kita akan tertolong yang tenggelam itu. Ditolong yang tenggelam itu. Seperti orang yang tenggelam di dalam lautan kemudian minta tolong, teriak-teriak tolong. Kenapa? Harapannya di dalam abadnya itu dan itu hanya doa dan doa. Ya. Kadang-kadang ya. Kalau di sini budaya belum ada. Kalau saya ya udah nggak ada sih. Kalau hobi
habis ngumpul, oh kasih minum banyak, kasih bunga ditabur gitu kan. Di saya itu udah nggak ada, bukan itu sebetulnya bunga banyak itu berapa itu kalau di lebih dari 100.000 kayaknya kan, lebih baik disedekahkan aja kalau saya itu. Ya dikira masih ada. Ya seakan-akan itu akan tinggal hanya doa saja yang bisa menolong. Kebiasaan. Justru kadang-kadang kita yang tidak diperhatikan seperti adzan, qomat, itu sebetulnya bukan untuk yang mati itu. Untuk kita, makanya kita itu disunahkan oleh Rasulullah itu untuk mengantar mayat ke kuburan. Dilihat kalau kita lahan itu seperti apa gelapnya, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu menyatakan lu tuh bakal mati tuh. Berbekal apa? Sholat. Untuk selamat itu sholat. Hayya 'alal falah itu kadang-kadang diperhatikan oleh kita itu. Kemudian baca takbir Allahu Akbar itu nanti tuh ingat kita itu bakal begitu. Tadi kalau sudah mati kan itu amal lu. Nah itu untuk kita jangan sampai mati kita nanti nggak bisa ditanya di dalam kubur. Mati belum sholat, mesti disolatin dan kita kebanyakan begitu. Dua menit lagi ya, 3-4 menit lagi ya. Ya, kalau gitu cukup sini aja dulu. Takut nanti kelewatan kita sholat isya. Mungkin sebelum saya tutup, ini ada informasi dari teman kita yang dulu pernah kesini, teman saya ya, Haji Gojali, yang jadi punya travel umroh itu. Barangkali katanya teman NT1 ada yang umroh di bulan Ramadan, silahkan datang sekarang, dia akan transit di mana-mana masuk ke Madinah katanya gitu kan. Ya mungkin kalau ada yang berminat bisa dihubungi untuk selanjutnya. Itu saya sampaikan kepada teman-teman amanah. Ya barangkali ada yang mau berminat silahkan. Yang kedua, hari ini yang memberikan untuk sarapan Pak Gito nggak ada nggak ke masjid gitu ya, nggak ke masjid ya, kita doakan aja mudah-mudahan dia berkah sehat dan tambah rajin ke masjidnya itu. Nanti minggu depan siapa? Herman boleh kan? Insyaallah ya, kita tunjuk aja sekarang sama repot-repot kita. Ya mudah-mudahan dapat keberkahan dan kemudian kita senantiasa mendapat perlindungan Allah, pertolongan Allah, dalam bimbingan Allah itu yang paling penting. Hidup ini kita tidak keluar dari petunjuk Allah, bimbingan Allah, perlindungan pertolongan Allah. Insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Yang jelas masih banyak kekurangannya. Yang kurang, yang salah hanya semata-mata adalah kebodohan saja. Yang benar dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Israf ya. Sekarang udah mulai berarti yang malam banyak, siang banyak Pak. Kita subuh udah mulai 40 ya. 40 subuhnya. Tapi Isya sudah mulai mengurang sekarang justru. Tadi 30 berarti kan 30. Artinya malam banyak berarti ya. Siang apa gimana? Isya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama ba'du. Bapakku, saudaraku, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita diberi nikmat luar biasa oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, sehingga kita oleh Allah dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah yang insya Allah nanti oleh Allah ini akan dicatat jadikan amal soleh untuk kita semua, dijadikan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam semoga disampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita, yuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ini kalau enggak seperti ini kadang-kadang kita lupa doa untuk orang tua, untuk saudara dan guru kita, kepada orang tua kita, guru kita, saudara kita ya, kakek buyut kita, teman-teman kita yang sudah ada di alam barzah sana. Karena di alam barzah inilah yang memerlukan doa. Kalau sudah alam barzah enggak selesai, enggak ada ya kiamat namanya. Enggak ada lagi yang berdoa. Manusia juga enggak ada di dunia kan. Nah, jadi ini ketika di alam barzah kita doakan semoga semuanya yang ada di sana, terutama kakek kita, nenek kita, ibu kita, bapak kita, guru kita, saudara kita senantiasa ada dalam rahmat Allah, ada dalam ampunan Allah, kemudian dijauhkan dari siksa kubur dan api neraka, ditempatkan tempat yang mulia menurut Allah, dijadikan kuburnya Raudhatul Jannah, taman surga oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita berdoa khusus untuk saudara-saudara kita yang belum bisa datang ke masjid, belum bisa ngaji, belum bisa salat, kita doakan semoga lekas diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit jasmani semoga lekas diangkat penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga untuk anak-anak kita dan kita, ya Allah jadikan anak-anak kami anak yang saleh-salehah, yang sehat-sehat, yang cerdas dan pintar ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang berguna untuk agama bangsa dan negara ya Allah. Dan jadikan kami Allah senantiasa dalam rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, ampunan-Mu, petunjuk-Mu, bimbingan-Mu, perlindungan pertolongan-Mu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian kita masih di surah sekarang di ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardh. Qulillah. Qul
attakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darra qul hal yastawil a'ma wal basir am hal yastawil dhulumat wan nur am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Shadaqallahul adzim. Jadi ayat ini menjelaskan ketika Rasulullah menghadapi kafir-kafir Quraisy yang disebut kafir Quraisy jahiliyah, ya, di mana mereka tidak menerima tentang keesaan Allah atau menerima dari Rasulullah SAW untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah Allah. Jadi Allah di sini memberikan hujah atau alasan-alasan supaya dapat dipahami, kalau bahasa kalian argumentasi, supaya dapat dipahami oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Jadi kata Allah, "Qul man rabbus samawati wal ardi." Ya Muhammad, katakan kepada mereka tuh orang-orang jahiliyah itu yang menyembah patung, Lata, Uzza dan yang lain-lainnya itu. Siapa Tuhan yang ada di langit dan yang ada di bumi? Qul lillah. Katakan kepada mereka, hanya Allah yang menjadi Tuhan di langit dan bumi itu. Qul afa takhaztum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darra. Qul, katakan Muhammad kepada orang-orang jahiliyah itu, apakah pantas dia itu menjadikan pelindung selain dari Allah, menjadikan pelindung kepada Lata, Uzza, kepada patung-patung itu kalau kata kita. La yamlikuna, sementara patung-patung itu tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ada juga diciptakan oleh, dibentuk oleh mereka itu. Dia kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, dibersihkan aja oleh mereka itu, gitu kan. Jadi tidak bisa memberikan kuasa yang kursi untuk mereka, naf'an, tidak bisa memberikan kuasa untuk memberikan manfaat maksudnya. Walau dorong juga tidak bisa akan membuat mudarat kepada orang ini. Untuk dirinya aja nggak bisa lakukan itu kan, kata Allah. Kemudian qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakan kepada mereka, apakah mau disamakan antara yang buta dengan yang melihat? Itu perbedaannya antara yang kafir dengan yang muslim. Apakah mau disamakan antara yang buta dan melihat? Amhal tastawi dzulumatu wan nur. Apakah mau disamakan antara cahaya, antara kegelapan dengan cahaya? Itu kan beda sekali, timpang. Allah untuk memberikan contohnya. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihi. Apakah menganggap patung-patung itu bisa menciptakan seperti ciptaan Allah itu, kemudian dianggap sama oleh mereka itu? Jangan-jangan menciptakan ciptaan Allah seperti langit, bumi, bintang, matahari itu kan? Orang dirinya aja nggak bisa diberikan manfaat, yang namanya patung kan benda gitu. Ini apa? Argumen ini maksud untuk mematahkan keyakinan kafir-kafir Quraisy, orang jahiliyah itu pada waktu itu adalah menyembah patung-patung. Dan Qul, katakan kata Allah Muhammad kepada mereka itu, Allah khaliqu kulli syai'in, Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Selain dari Allah, semua makhluk yang ada diciptakan oleh Allah. Semua dia yang menyembah, yang disembah oleh mereka adalah semua diciptakan oleh Allah pada hakikatnya.
Wa huwal wahidul qahhar. Allah itu adalah yang maha tunggal dan maha perkasa. Enggak ada lagi, hanya Allah yang maha tunggal dan maha perkasa. Nah ini Bapak saudaraku jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajir yang dirahmati Allah. Di sini kita akan mendapatkan gambaran sebetulnya orang-orang yang disebut jahiliyah itu orang seperti apa. Kalau dilihat dari makna lugawi, jahiliyah itu kan bodoh, orang-orang bodoh. Tapi pada waktu itu ya orang-orang kafir Quraisy itu bukan orang-orang bodoh. Orang-orang pintar dagang, orang pintar ngitung, orang pintar nulis, orang pintar berbudaya, orang-orang. Jadi yang disebut jahiliyah itu adalah orang-orang yang akal sehatnya itu dikuasai oleh nafsunya. Karena orang jahiliyah itu pada waktu itu bukan tidak mengakui kebenaran Rasul. Bahwa sebelum jadi Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diakui al-amin. Makanya ketika belum diangkat menjadi Rasul, pernah Ka'bah itu setelah kena banjir itu kan mau dibangun kembali oleh masyarakat situ dari semua kabilah. Bingung siapa yang akan mengangkat batu Hajar Aswad itu. Semuanya pengen yang dia gitu, karena kalau yang mengangkat itu ada, artinya golongan yang paling terhormat. Akhirnya kesimpulannya nanti siapa aja yang keluar dari pintu itu, mungkin sekarang Bagus Salam itu yang pertama datang di sini itulah yang ternyata Rasulullah. Langsung dia kalau Muhammad ya jelas hebat katanya dia itu. Kenapa dia alami percaya dengan keluasan Rasulullah, kebijakan Rasulullah, kemudian batu itu diangkatnya sendirian, diletakkan di suatu sorban atau kain, diangkat oleh berbagai golongan pada waktu itu, berbagai suku, ya. Luar biasa dari awal Rasul. Itu bukannya tidak mengakui Rasulullah itu, di dalam hatinya itu cuma karena akal sehatnya dikuasai oleh nafsu. Itulah yang disebut jahiliyah. Nah kalau sekarang mungkin bahasanya bukan jahiliyah. Kalau orang itu orang yang dulu. Jadi orang dungu itu bukan berarti orang bodoh. Orang dungu itu orang yang tidak bisa akal sehatnya itu bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dikuasai oleh nafsu. Jadi ditekan oleh nafsu akal sehatnya itu tidak sesuai dengan apa kalau ngomong itu keluar dengan apa yang ada dalam pikirannya benar. Hanya mengikuti apa yang dikendalikan oleh nafsunya itu. Itulah yang disebut jahiliyah itu. Nah sekarang mungkin di zaman sekarang ya orang yang dungu itu orang-orang jahiliyah itu. Jadi dia sebetulnya bukan tidak mengakui bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Cuma apa? Kalau diakui nanti posisi dia, keadaan dia, ya tidak akan dihargai lagi oleh orang lain. Dan dihormati hanya Muhammad aja gitu. Hanya pemimpin ada Muhammad itu takut kehilangan, intinya orang-orang jahiliyah itu yang takut kehilangan marwah hidupnya, yang takut kehilangan posisi hidupnya itu. Dia itu dihormati. Makanya ketika Rasulullah itu hijrah ke Taif, orang Taif itu kan sama orang dengan jahiliyah. Yang dianggap hebat itu kan Muhammad katanya, kamu itu lucu nggak bisa bergabung Rasul katanya. Yang sepantas dari Rasul itu yang panas itu kasih Lahab, Abu Jahal kan yang dianggap punya posisi pada waktu itu. Nah itu bagus saudara. Nah itu makanya ini untuk argumen ini untuk mematahkan keyakinan mereka bahwa Lata Ujah itu punya kuasa, Lata Ujah itu dianggap Tuhan. Maka katakan siapa yang menjadi Tuhan langit dan bumi yang luar biasa. Makanya kemudian itu hanya Allah, nggak ada selain Allah. Kemudian pantaskah? Nah itu, ini berkaitan dengan masalah akidah.
kalian mendapatkan menjadikan pelindung selain dari Allah, patung, batu. Nah sekarang kan yang ada juga, ya, orang-orang kayak begitu, sebut orang Romo itu, ya minta perlindungan kepada batu, kepada pohon, ada perlindungan kepada cincin, ada perlindungan kepada sabuk, ya, wah, bagusnya gua pakai sabuk ini nih. Kemarin gua hampir masuk ke jurang mobil gua nih, kuat. Orang pakai sabuk ini yang gede ini, oh, dalamnya ada jimat, kalimat Al-Quran. Wah ini yang sangat bahaya. Ini musyrik itu. Nah itu seharusnya kita ketika diselamatkan oleh Allah bersyukur kepada terima kasih Allah, Engkau telah memelihara hamba, sujud syukur terima kasih. Nah itu. Masih banyak sekarang hal-hal seperti itu, kemusyrikan itu. Minta perlindungan kepada yang lain, pada makhluk, pada benda. Itu kepada siapa? Kepada jin. Wah, selain dari Allah itu yang musyrik. Perlindungan kepada jin, pada setan, kan? Suruh nungguin dia, suruh nungguin hartanya kepada jin dan setan. Padahal semuanya akan mati, semuanya akan mati, semua akan lenyap. Hanya Allah. Ini yang perlu didalami oleh kita. Pantaskah kalian akan minta perlindungan, sementara yang menghidupkan kalian itu Allah, yang mematikannya Allah, yang mengatur segala urusan manusia Allah, urusan hewan binatang Allah, urusan benda-benda bintang bulan berputar di mana, itu Allah yang ngatur sesuai dengan kadarnya. Enggak ada lagi hanya urusan nyawa kita aja Allah kita nggak tahu, jangan sombong-sombong kita itu. Makanya untuk kita aja enggak ada sedikit pun peluang untuk menjadi orang sombong. Kita itu napas kita aja diatur sama Allah. Enggak ada yang bisa menentukan saya berapa hari lagi kita mau hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka nggak pantas kita kalau minta. Nih, ya kalau hanya untuk doa sih, misalnya datang ke kiai doakan saya nih, mohonkan kepada Allah supaya saya menjadi orang yang baik, yang soleh, gitu ya wajar-wajar aja kalau ke kiai masih ada. Tapi jangan minta doa kepada orang yang mati juga gitu kan. Nah, yang masih ada supaya mendoakan kita. Karena yang doanya yang nyampe kita ya kita kepada yang ada di dalam alam barzah sana. Ini harus hati-hati dengan akidah itu. Nah itu. Kenapa harus menyembah Allah? Karena semuanya patung itu tidak memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madharat. Jangan untuk orang lain, untuk penyembahnya, untuk dia sendiri dipindahkan, kotor dibersihin. Bagaimana mau memberikan bahagia? Hanya Allah yang bisa memberikan kebahagiaan, itu hanya Allah. Dan jangan samakan, kata Allah. Jangan samakan antara yang buta dengan yang melihat. Ini apa? Ini contoh, ini saking bertolak belakangnya. Masa yang melihat disamakan dengan yang buta? Yang melihat itu dia tidak akan sesat. Yang melihat itu akan sampai kepada tujuannya jalan itu. Kalau yang buta pasti akan sesatnya, akan susahnya hidup itu. Jangan disamakan yang buta dengan yang melihat itu, kata Allah. Kalau yang melihat itu dia tahu, dia bisa baca, dia bisa tahu, bisa melihat terus, akan nyampe kepada tujuan hidupnya. Bahagia. Bukannya orang yang buta itu. Atau jangan samakan kamu gelap dengan terang. Itu saking bertolak belakangnya. Yang tadi, yang terang itu jelas. Bisa kelihatan mana yang kuning, mana yang putih, mana yang hijau, mana yang merah. Kelihatan kalau mana yang benar, mana yang enggak benar. Kelihatan kalau terang itu. Lain dengan gelap. Gelap jadi hitam semua. Itu hidup bahaya kalau hidup dalam kegelapan. Bukan gelap mata tidak melihat, hatinya tadi yang gelap itu. Hati yang dikuasai oleh nafsunya itu.
Jadi akal sehatnya dikuasai oleh nafsu itu jadi gelap. Apalagi minum khamr haram, karena gelap nah minum. Makan babi haram, karena gelap dimakan aja. Zina haram, karena gelap dilakukan aja. Judi haram. Kalau gelap itu diterabas semua. Main perempuan haram, diterabas itu karena gelap. Apa yang membuat gelap itu? Kenapa orang menjadi gelap? Itu tuh bukan berarti orang tidak tahu kadang-kadang. Tahu maling itu kan yang maling, bagikan orang. Tanya tukang maling, tanya tukang korupsi, tanya tukang korupsi. Tahu nggak itu korupsi itu nggak benar? Tahu semua. Kenapa melakukan? Karena akal sehatnya dikuasai oleh nafsu. Akal sehatnya dikuasai oleh nafsu. Keyakinannya pada Allah. Tanya yang zina itu, tahu ke haram, tahu ke negatif ini, bukan hanya haram, tapi orang zina itu akan merusak pada kesehatannya. Tahu. Yang membunuh tahu nggak? Preman-preman itu nggak benar dosa. Tapi akal sehatnya dikuasai oleh nafsunya ini. Ini sangat bahaya. Nah sehingga coba apakah mampu itu patung-patung itu membuat ciptaan seperti ciptaan yang enggak mampu. Maka katakan kata Allah, Allah itu yang menciptakan segala sesuatu dari A sampai Z, dari yang paling besar bumi, langit, bintang, matahari, sampai kepada binatang yang paling kecil, virus-virus itu diciptakan oleh Allah. Yang oleh kita itu nggak bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Itu Allah yang mencipta. Coba aja. Siapa sekarang yang bisa menciptakan kalau bukan Allah? Baru yang maha besar coba. Ini yang akan membuat kita justru akal kita itu menjadi terbuka. Kalau kita terus memikirkan juga apa yang diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan langit, nggak ada tiang luar biasa. Allah ciptakan air hujan, air dari bawah, dari sungai, dari laut, diangkat ke atas Allah. Nggak pakai wadah apa-apa, padahal itu cair. Ya, sampai di atas diturunkan lagi. Kalau bukan Allah nggak ada yang bisa itu kan. Itu luar biasa. Nah itu, bagus saudara-saudara yang mati Allah. Ini adalah untuk mengatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tapi orang kafir itu begitu. Ada yang mendapat petunjuk Allah, membuka dirinya untuk melawan hawa nafsunya. Nah itu. Ada juga yang terus-terusan seperti Abu Jahal bilang sampai mati itu mempertahankan egonya. Dia mendewakan nafsunya seperti Abu Jahal bilang. Dan seperti Abu Sofyan kan kembali, kan? Dan banyak yang lain kembali benar, jadi benar itu. Nah ini, maka oleh karena itu di sini pertanyaannya apa sih yang harus kita lakukan ya, supaya kita itu jangan tersandra oleh nafsu kita. Itu adalah memperbaiki keimanan kita. Di sini karena yang akan hanya iman yang akan bisa menghancurkan atau mengendalikan nafsu kita. Iman kokoh, iman kuat, itulah nafsu akan. Kalau nafsu tidak bisa dibunuh, karena orang kalau nafsu dibunuh tidak akan mati. Maka nafsu ada dua kan, ada nafsu yang jelek, ada nafsu yang baik. Nafsu yang baik, nafsu yang dibimbing oleh iman, terarah seperti kita ingin bisa ngaji baca Quran. Ya. Menurut nafsu kan itu udah tua gini baca Quran ngapain ya? Padahal itu kan wajib. Sampai kita mati wajib itu. Justru yang pernah diwajibkan pertama itu ikro gitu kata Rasulullah kan itu. Ketika dikasih ikro baca Quran itu baca. Karena ini sumber dari segala ilmu itu adalah Al-Quran. Malas. Tapi bila dengan iman kita tunduklah nafsu, menjauhi
Nah kalau sudah muncul itu artinya mendapat petunjuk dari Allah. Kalau sudah mendapat petunjuk dari Allah, artinya itu adalah merupakan kebutuhan. Nah, ya. Terus disirami dengan cara begini, saling mengingatkan di antara kita. Seperti ini juga wajib air ini juga sama ini, ya. Jadi ngaji seperti ini wajib air, ya seminggu sekali kita untuk menggugurkan kewajiban kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan di antara tentang yang benar dan tentang kesabaran kita. Disebut siraman rohani seperti ini. Kita diingatkan lagi. Ya. Maka ibadah yang paling pokok disebut dengan sholat. Karena sholat yang mengulang-ulang terus tentang keislaman kita, sholat itu ibadah pokok. Makanya kan wajibnya aja dalam luar biasa. Dia itu untuk perintah sholat itu Rasulullah yang diundang oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah. Karena sholat itu yang sangat mengaktualisasikan keislaman kita. Kita sekarang tadi baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Artinya apa? Itu baru lagi Islam kita. Baca lagi istighfar setelah sholat, habis lagi dosa kita. Kita keluar dari masjid berdosa lagi, maksiat lagi. Ketika zuhur kita datang lagi ke masjid, kemudian kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Suruh lagi di situ, syahadat lagi. Kemudian kita minta ampunan lagi kepada Allah, bersih lagi dosa kita. Kita keluar lagi, berdosa lagi, asal kita masuk lagi, dibarukan lagi Islam kita. Maka kalau orang yang melihara sholat waktu dengan benar, jaminannya masuk surga. Jaminannya surga, jaminannya. Kalau benar, maka hayya 'ala sholat, hayya 'ala sholat, hayya sholat, hayya sholat untuk apa? Hayya 'alal falah, untuk mendapat kebahagiaan. Itu luar biasa. Nah itu bagus orang. Jadi itu. Jadi bagaimana supaya kita tidak terjebak oleh nafsu ini? Karena nafsu itu identik dengan dorongan setan. Jadi kita harus memperkuat keimanan kita yang tadi. Sholatnya diperbaiki oleh kita, baca Qurannya diperbanyak, baca istighfarnya diperbanyak, baca tasbihnya diperbanyak. Banyak ini. Nah ini akan kokoh kuat iman. Jadi iman itu nggak bisa obsesi supaya kuat imannya. Sekarang mau baca Quran seminggu nggak berhenti, baca sholatnya seminggu terus nggak baca lagi, terus nggak baca Quran lagi, terus nggak istighfar lagi, ya salah. Karena iman itu harus terus dibimbing, dijaga. Ya jidwayan, terus kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang, tergantung iman kita. Kita kasih berkol sebanyak-banyak terus nggak lagi, ya habis nanti. Bisa mati lagi iman kita. Nah itu. Terus makanya ibadah yang paling baik kata Rasul yang mudawwana, yang kontinu kalau bahasa keren dari kita itu, yang terus menerus walaupun tidak banyak, cuma sholat 5 waktu asal sholatnya di masjid, kemudian sholat badiah, sholat qobliyah, sholat rawatib itu dilakukan, udah baca istighfar selesai pulang, nanti waktu sholat lagi datang lagi ke masjid, itu luar biasa. Baca Quran nggak usah banyak-banyak sebelum tidur ya, 1 halaman. Tapi setiap malam baca 1 halaman. Baca zikir setelah sholat maghrib misalnya nunggu isya lumayan Pak. Itu kalau melihat pahala kata Rasul, orang yang nunggu sholat isya dari maghrib sampai isya nggak baca apa-apa cuma sambil ngantuk-ngantuk nunggu aja, saya pengen sholat isya nanti nunggu di sini. Itu sama dengan sholat sunnah setengah malam. Tapi kalau untuk kebaikan kan susah ya. Itu kalau kata ada tuh siapa yang sultan, siapa itu yang di WA itu. Kalau paling sulit itu yang menuju masjid kata sultannya. Memang begitu. Harus didorong terus. Paling sulit itu adalah untuk menuju masjid. Padahal dekat. Kenapa? Berkaitan dengan hidayah Allah. Jangan-jangan yang jauh dari mana-mana, yang depan masjid misalnya, ya kalau memang dapat hidayah ke masjid itu berat ke masjid itu. Padahal di masjid itu kan nggak ada harimau, nggak ada buaya. Justru masuk masjid itu lampunya terang, karpetnya lumayan, ada kain semprot pakai minyak wangi oleh Pak Nurdin itu.
ada AC, ikut ngaji seperti ini, nanti setelah itu ya sekadar untuk sarapan ada gitu kan. Apa susahnya? Dapat pahala juga. Duduk di majlis taklim ini satu saat, tidak nulis, tidak baca, dengerin doang, dengerin itu sama dengan memerdekakan 1000 budak. Masya Allah, itu Allah luar biasa baiknya sama kita. Kita masih nggak mau juga. Tapi kalau dipakai ngobrol-ngobrol gitu ya, di lapangan bulu tangkis 1 jam 2 jam, nggak terasa itu. Nggak terasa, padahal tidak apa-apa. Makanya dengerin kalau ada, saya kadang-kadang ngobrol sana, kenapa? Ada selip-selipan ini tingkatkan kebaikannya. Supaya diingatkan, jangan lupa itu berjamaah, jangan lupa itu pengajian. Begitu, itu kewajiban saya itu, ya, untuk seperti itu. Ya kalau apalagi kalau udah main gadget, luar biasa itu kita itu. Jawab itu sampai puyang kita itu jawabnya itu kan. Masya Allah, padahal kalau dipakai baca istighfar itu udah dapat berapa ratus atau berapa ribu dipakai. Kalau ini kan sekarang kalau Quran itu nggak susah Pak. Baca Quran nggak susah, dibuka juga ada tuh di dalam HP kita itu kan. Islam Pro kalau saya punya itu dibuka. Mau surat apa ada satu Quran itu. Kenapa dibukanya ya anak? Oh, yang dibuka apa? Iklan jamu, buat, dibuka luar biasa, Masya Allah. Itu nggak cuma setengah jam tuh lihat iklan itu. Tapi ketika baca Quran, Masya Allah, ya lebih itu kan. Ada, udah waktunya, ya. Usia kita kan udah hampir 50 semua ya. Saya kan itu di sini ya. Saya alhamdulillah udah 64. Yang 64 itu sudah mulai agak lewat dari 63 itu. 67 ya? 67 ya, batas ya. Saya 64. Ini yang paling lama itu kan dari 50 ke 60 ya. Ini udah mikir apa lagi sih kita? Ya, mikir perempuan nanti di surga itu bidadari itu cantik dari perempuan udah akan dapat kita di sana ya. Kita ya, ini kita lanjutkan dengan kitab akhlak ya. Ini habis ini. Soalnya kalau kalau Quran ini takutnya jangan penonton. Kalau akhlak nanti berkaitan dengan kehidupan kita. Nah ini kemarin kita masih berbicara masalah tentang ulama, pentingnya ulama, peran ulama. Jadi ulama itu sangat berperan dalam kehidupan manusia ini. Ya kata Rasulullah SAW, tanda-tanda nanti kiamat mau datang itu adalah di mana ilmu agama itu akan dicabut oleh bukan tarik ini ilmunya, bukan dengan cara apa? Ulamanya diambil, dimawatkan oleh Allah, dimawatkan oleh Allah. Maka kemarin kata hadis kemarin ya, kita kalau ingin jadi orang baik harus duduk dengan ulama, dan lakukan fatwa ulama, itu kan? Ini ada ancaman hadis sekarang. Kalau kita benci ulama, kalau kita menjarah ulama, apalagi kalau kita memenjarakan ulama, ini ada ancaman. Bismillahirrahmanirrahim, ini hadis Rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihim Allah bisalasati baliyatin ulaha yarfa'ullahu barakata min kasbihim wassaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhaliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghaliman na'udzubillahi min dzalik. Ini perang ulama, tapi maaf ya, ini ulamanya ulama yang warasatul anbiya, ulama yang baik, ulama yang memang diciptakan oleh Allah itu ya untuk menjadi warisan Rasul, menyampaikan kebaikan, dipertahankan sekalipun mendapat ancaman. Jadi ulama yang baik bukan ulama suci. Olah Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ya, berkata di sini, saya kijamanun, selalu bersabda, saya kijamanun
ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Saya itu ata yati. Ini di ilmu dore ditambah sa, jadi yang lebih jauh yang akan datang. Kalau enggak ditambah sa kan yang akan datangnya sedikit atau yang sedang dikerjakan. Ini sayati, nanti pada suatu masa, zaman itu masa zaman, sayati nanti pada suatu masa akan datang ala ummati kepada umatku, kata Rasulullah. Apa yang akan datang? Yafiruna minal ulama wal fuqaha, manusia mesti lari jauh dari ulama dan fuqaha. Ulama itu adil, kalau fuqaha ahli hukum Islam tentang syariat akan jauh. Jadi kalau sudah lari itu enggak mau dengerin ulama, enggak mau mendengar fatwa ulama, enggak mau mendengarin pengajian, enggak mau mendengarin tentang kebaikan beliau dari ulama, lari dari ulama. Udah hidupnya tidak mau ada ulama lah begitu. Ini sangat bahaya ini. Malah apalagi kalau benci sama ulama itu, ini bahaya sekali. Itu berarti udah lebih baik kalau sudah benci sama ulama. Jadi kalau kita melihat sejarah dulu, ulama-ulama yang baik itu kita diberikan cara untuk apa? Untuk mempertahankan kebenaran. Itu kalau dulu. Apa yang terjadi? Fayabtalihimu lahu bisalasati baliyah. Jadi fayabtali dari balai bala. Allah akan menurunkan azab, petaka kepada orang-orang yang meninggalkan ulama itu bisalasati baliyah dengan 3 tadi, dan 3 malapetaka. Apa yang pertama? Ulaha yarfa'ullahu barakatan min kasbihi. Pertama, Allah akan menghilangkan, mengangkat keberkahan dari usaha-usaha mereka, dari kasar mereka. Boleh bisa jadi dia dapat banyak duit banyak, dapat kedudukan tinggi, tapi tidak ada keberkahan dalam hidup. Nanti akan datang seperti itu. Rezeki dari Allah itu hanya dipakai murah-murah, hanya dipakai maksiat, hanya dipakai durhaka, itu dipakai alat-alat untuk perkelahian, hanya dipakai untuk membiayai orang-orang yang untuk berbuat dosa. Nah itu yang tidak ada berkahnya. Jadi kasar kita, kasar orang-orang nanti di satu masa itu kasarnya tidak berkah, dicabut keberkahannya oleh Allah. Yang kedua, as-saniyatu yusallitullahu ta'ala alaihi sultanan dhaliman. Allah akan mengutus pimpinan kepada masyarakat itu yang meninggalkan. Nah itu ulama itu apa? Sultanan dhaliman, pemimpin yang zalim. Ini kata Rasulullah. Artinya apa? Kalau kita ingin baik, ingin tentram, ya kita harus bisa memperbaiki diri. Kita harus dekat dengan ulama. Kita harus dengar fatwa ulama. Kita harus dengar nasihat-nasihat ulama. Kemarin kita bahas ulama itu terbagi dari 3. 1 ulama itu adalah ahli ilmu. 2 ulama itu disebut hukama. Hukama itu adalah ahli tarekat, kalau kata sekarang yang dekat dengan Allah. Nah 3 adalah kubadah kubro. Ulama kubro itu ulama udah ilmunya hebat, tarekat itu dekat dengan luar biasa. Nah itu adalah ulama yang paling hebat. Ya mungkin kalau dicontohkan siapa sih sekarang yang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani atau ulama yang tingkat kayak gitu, ilmunya sudah luar biasa, terus kedekatan kepada Allah juga luar biasa. Ulama besar itu adalah ulama seperti ini. Nih Bapak Saudaraku, yang paling mengerikan yang ketiga apa? Wasari satu yang ketiga yahrujuna min ad-dunya bil. Nanti banyak, kalau sudah terjadi satu masa seperti itu di mana manusia jauh dari ulama, banyak manusia yang mati. Nah ini yang mati adalah mati
tidak membawa iman, naudzubillah, ini mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan murtad, naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Para ulama dan pentingnya kita itu dekat dengan ulama. Itu dia hadis yang sebelumnya dijelaskan bahwa kalau orang yang dekat dengan ulama, dekat dengan ulama, itu akan hidup hatinya kena mendapatkan sinar dari keberkahan ulama. Seperti apa namanya, tanah yang kering datang air hujan. Jadi kata satu hadis satu lagi. Nah, bagus dan rahmati Allah. Yang mudah-mudahan ini tidak terjadi di masa kita. Yang lain aja jangan sampai terjadi di masa kita. Maka oleh karena itu, jadi kita harus betul-betul bisa memelihara terutama diri kita, keluarga kita, jangan sampai kita jauh daripada ulama. Nggak bisa dibayangkan, ulama itu kan tiangnya untuk agama, hidupnya agama di muka bumi. Kalau ulamanya sudah nggak ada, artinya akan runtuhlah agama di muka bumi. Masih banyak ya. Kita lanjutkan. Ini kemudian yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar ini hadis asar namanya. Asar itu adalah hadis yang diceritakan oleh para sahabat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jadi kata diceritakan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila safinatin. Ini bahaya juga. Karena kita semuanya bakal masuk kubur, karena kita semuanya bakal mati, harus hati-hati. Kata Sayyidina Abu Bakar, siapa orang nanti masuk kubur, man dakhala qabra, itu man, siapa orang dakhala yang masuk al-qabra ke kuburan bila jadin, tidak dengan bekal, dengan baik, faka'annama raqibal bahri, faka'annama, maka seakan-akan orang itu raqibal bahri bila nanti mengarungi lautan. Raqibal bahri itu mengarungi lautan, bahri itu bila nanti tidak dengan perahu, tidak dengan kapal. Bayangkan sama kita orang yang mengarungi lautan nggak pakai kapal, nggak pakai perahu. Kalau bisa berenang, dan berenang kan ada batas dan tenaga. Seperti itu, luar biasa. Kalau tidak membawa bekal, pertanyaannya apa sih bekal untuk masuk kubur? Supaya terang di dalam kubur. Adalah amal soleh, adalah takwa kepada Allah. Ada dalam hadis lain dijelaskan apa sih yang membuat terang dalam kubur. Pertama, al-ikhlasu fi ibadah, ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Artinya kita melakukan ibadah itu benar-benar lillahi ta'ala. Yang kedua apa? Birrul walidain. Itu diantaranya. Orang yang akan diterangkan kuburnya diselamatkan. Birrul walidain, orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Di tiket yang paling sebetulnya kalau secara logika yang paling gampang untuk masuk surga itu birrul walidain. Berbakti kepada hati apa? Terutama yang masih ada orang tuanya. Maka kata Allah, orang yang paling rugi mati masuk neraka. Padahal kedua orang tuanya masih ada, atau salah satunya masih ada. Artinya apa? Berbakti kepada orang tua itu adalah tiket masuk surga. Kebalikannya masuk neraka. Ayo yang masih ada bahagiakan. Yang penting hatinya bahagia. Karena kebahagiaan orang
untuk anaknya keran rahmat Allah. Keran rahmat Allah. Pertanyaannya bagaimana orang tua saya sudah tidak ada? Doakan kan setiap saat. Setelah tahajud kita doakan, ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua hamba. Sayangi mereka yang seperti menyayangi hamba. Mereka sangat sayang sama hamba, ya Allah. Jiwa raganya, hartanya kemudian dikorbankan untuk hamba, ya Allah. Minta sama Allah. Bila perlu apa? Kalau saya ini, ya Allah, kalau hamba ini punya kebaikan di sisimu, ya Allah, sebesar berikan untuk mereka, ya Allah. Hamba tidak rela kalau orang tua masuk neraka. Nah, disisa di dalam. Minta jadikan, ya Allah, kuburnya taman surga untuk mereka, ya Allah, jadikan setiap saat. Setiap saat, insya Allah. Itu kalau kita akan menang. Nah, yang ketiga, silaturahim atau silaturahmi. Ini ada pendapat. Kalau silaturahmi katanya kita menyambung tali kasih dengan sesama. Kalau silaturahim menyambung tali kasih dengan sanak saudara. Bagus. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, manfaatkan umur kita di jalan yang baik. Orang yang manfaatkan umurnya di jalan yang baik untuk beribadah kepada Allah itu akan diselamatkan itu. Dimanfaatkan sisa umur kita ini. Makanya kata Rasul, kalau kita berbuat baik itu harus seakan-akan besok akan mati. Kalau mungkin cari dunia seakan-akan akan hidup. Kenapa? Supaya betul-betul semangat. Nah itu. Kemudian yang terakhir adalah apa? Perbanyak zikir kepada Allah. Kalau pengen selamat di kubur, perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak zikir, ya itu. Nah, satu lagi di mana? Adalah orang yang memelihara sholat 5 waktu dengan itu pokoknya yang baik. Memelihara sholat 5 waktu dengan baik dipelihara. Udah jaminan. Ya logikanya gitu pas sholat 5 waktu itu kita kalau sholat itu artinya kita jadi istilah memperbaru keislaman kita berbagi luar biasa. Itu. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterangkan di dalam kubur ya. Kalau dihindari kalau kita mendapat siksa itu. Dengan bagaimana sih kalau kita bisa membayangkan ya, hidup berenang di dalam lautan tidak membawa apa-apa gitu kan. Nah kemudian disambut oleh sabda Rasul ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma maitu fi qabrihi illa kal qurril mugawwisi." Jadi keadaan mayat di dalam kubur itu tak ubahnya bagaikan orang yang tenggelam meminta tolong. Tambah dalam lagi. Bagi orang yang tidak mempersiapkan diri tadi, yang tidak membawa perahu, yang tidak membawa kapal. Jadi dalam kubur itu orang yang minta tolong. Nah makanya doa-doa itu idza mata ibnu adam in qata'a illa bisalasin itu. Ketika anak Adam atau manusia itu mati putus amanah kecuali yang 3. 1 shadaqatin jari yakin shadaqah jariyah. 2 wa ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga wa waladin sholihun yad'ulah, itu berdoa terus. Itu. Dan insya Allah dengan doa kita akan tertolong yang tenggelam itu. Ditolong yang tenggelam itu. Seperti orang yang tenggelam di dalam lautan kemudian minta tolong, teriak-teriak tolong. Kenapa? Harapannya di dalam banda itu dan itu hanya doa dan doa. Ya. Kadang-kadang ya. Kalau di sini budaya belum ada. Kalau saya ya udah nggak ada sih. Kalau habis ngumpul, kasih minum banyak, kasih bunga ditabur gitu kan. Di saya itu udah nggak ada. Bukan itu sebetulnya bunga
banyak itu berapa itu kalau di lebih dari 100.000 kayaknya kan, lebih baik disedekahkan aja kalau menurut saya itu. Ya dikira masih ada. Ya seakan-akan itu akan tinggal hanya doa saja yang bisa menolong. Kebiasaan. Justru kadang-kadang kita yang tidak diperhatikan seperti adzan, qomat, itu sebetulnya bukan untuk yang mati itu. Untuk kita, makanya kita itu disunahkan oleh Rasulullah itu untuk mengantar mayat ke kuburan. Dilihat kalau kita lahan itu seperti apa gelapnya, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu menyatakan lu tuh bakal mati tuh. Berbekal apa? Sholat. Untuk selamat itu sholat. Hayya 'alal falah itu kadang-kadang diperhatikan oleh kita itu. Kemudian baca takbir Allahu Akbar itu nanti kalau ingat kita itu bakal begitu. Tadi kalau sudah mati kan itu amal lu. Nah itu untuk kita jangan sampai mati kita nanti nggak bisa ditanya di dalam kubur. Mati belum sholat, masih disolatin dan kita kebanyakan begitu. Dua menit lagi ya, 3 menit lagi ya. Ya, kalau gitu cukup sini aja dulu. Takut nanti kelewatan kita sholat isya. Mungkin sebelum saya tutup, ini ada informasi dari teman kita yang dulu pernah kesini, teman saya ya, Haji Gojali, yang jadi punya travel umroh itu. Barangkali katanya teman NT1 ada yang umroh di bulan Ramadan, silahkan datang sekarang, dia akan transit di mana-mana langsung ke Madinah katanya gitu kan. Ya mungkin kalau ada yang berminat bisa dihubungi untuk selanjutnya. Itu saya sampaikan ke teman-teman mana, ya barangkali ada yang mau berminat silahkan. Yang kedua, hari ini yang memberikan untuk sarapan Pak Gito nggak ada nggak ke masjid gitu ya, nggak ke masjid ya, doakan aja mudah-mudahan dia berkah, sehat dan tambah rajin ke masjidnya itu. Nanti minggu depan siapa? Herman, boleh kan? Insyaallah ya, kita tunjuk aja sekarang sama repot-repot kita. Ya mudah-mudahan dapat keberkahan dan kemudian kita senantiasa mendapat perlindungan Allah, pertolongan Allah, dalam bimbingan Allah itu yang paling penting. Hidup ini kita tidak keluar dari petunjuk Allah, bimbingan Allah, perlindungan pertolongan Allah. Insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Yang jelas masih banyak kekurangannya. Yang kurang, yang salah hanya semata-mata adalah kebodohan saya. Yang benar dari